anak-anakku kelas 9, semoga semuanya sehat selalu. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan belajar pada semester 2 ini. Yang pertama adalah bab beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang menjadi pondasi kehidupan seorang muslim. Iman secara istilah yaitu berasal dari kata amana yu'minu, imanan yang berarti percaya. Iman secara istilah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mewujudkan dengan perbuatan. Qada secara istilah pengertiannya adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi sejak zaman ajali. Sedangkan qadar itu secara bahasa adalah kepastian atau peraturan dan ukuran. Qadar menurut istilah yaitu perwujudan terhadap ketetapan akan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya nanti kita akan mencari banyak di sini. Salah satunya di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Bismillahirrahmanirrahim wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu ada ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar ini biasanya kita sebut dengan takdir. Takdir ini dibagi dalam pengertiannya menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Sedangkan maksudnya takdir mu'alaq masih dapat diubah dengan usaha manusia itu sendiri. Contohnya saat ini yaitu kesehatan. Kesehatan itu harus kita jaga, tidak kemudian ya sudah waktunya sakit ya sakit, tapi harus kita usahakan sehat. Terus nilai rapot, nah itu juga harus diusahakan. Kalau orang tidak pernah mengerjakan tugas, tidur terus, bagaimana mau menilai mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram itu merupakan takdir yang berhubungan dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan. Nah, maksudnya manusia sudah tidak bisa mengubah dengan upaya apapun. Contohnya kematian. Kematian itu kita tidak tahu kapan, waktunya di mana, akan bagaimana terjadi di saat peristiwa apa kita tidak mengetahui. Disitulah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga jodohmu. Nah, itu juga takdir mubram. Nah, setelah kita meyakini di dalam hati, mengucapkan dalam lisan, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengikuti, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar menerapkan wujud imannya antara lain dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadamu. Maka setiap tarikan nafas, setiap langkah kita awali dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ibadah. Ibadah tidak hanya melulu ibadah khusus, sholat, baca Quran itu ibadah khusus, tapi setiap gerak langkah di dalam kehidupan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perilaku yang kedua adalah berusaha dan bertawakal. Ya, kita memiliki keinginan dan cita-cita dengan usaha, dengan berdoa, dengan jerih payah yang maksimal. Dan setelah kita berusaha dengan maksimal, dengan ikhtiar, dengan sungguh-sungguhnya, maka kita serahkan kepada Allah SWT dengan bertawakal. Yang ketiga, kita senantiasa bersabar. Kenapa? Karena semuanya atas daripada kehendak Allah. Bersabar dan ikhlas menghadapi cobaan seperti saat ini kita sedang diuji wabah, maka kita wajib untuk bersabar dan ikhlas. Jangan ngresulo, ngedumel, ngomel, tidak menerima keadaan, tapi cobalah untuk mensyukuri kehidupan yang ada di kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak mudah putus asa. Seorang muslim yang baik adalah dia yang berhusnudon, berbaik sangka kepada setiap apa yang dihadapinya. Dia meyakini apa yang ada di hadapannya adalah sebuah karunia terbaik, sebuah hadiah yang baik, maka harus dijalani dengan niat yang baik, semangat yang baik. Lupa kalau ujian bagaimana? Kalau andaikan itu ujian, maka kita meyakini bahwasanya rahmat Allah itu tidak akan ada putusnya. Maka kita menggantungkan segala sesuatu atas kehidupan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, semoga dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan tawakal, bersabar dan ikhlas, tidak mudah putus asa. Kita harus bisa selamat pada pandemi kali ini. Kita saling mensupport, kita saling membantu, kita saling menjaga semangat, saling memberikan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik. PD1, anak PD1 tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kita harus semangat. Semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.